Hari ini, sesi 2 penggunaan AI copywriting untuk membangun brand di media sosial melalui artikel dengan prompting AI. Oke, mungkin sesi 2 ini tujuannya kira-kira apa sih gitu kan ya? Penggunaan AI mungkin penggunaan AI copywriting dapat menjadi alat yang sangat efektif ya teman-teman ya dalam membangun dan mengembangkan merek di media sosial. Oke, dan juga meningkatkan engagement, terus meningkatkan brand awareness-nya. Mungkin untuk lebih detailnya nanti akan dijelasin oleh narasumber kita hari ini, yaitu Kak Ajeng. Kak Ajeng, halo Kak Ajeng, selamat pagi. Halo pagi Mbak Indah, pagi teman-teman. Oke, Kak Ajeng sudah siapkah untuk menyampaikan pengalaman ya terkait copywriting menggunakan AI? Siap dong, siap berbagi ilmu pagi ini. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Kak Ajeng. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baiklah. Aku izin share screen dulu ya. Sebentar kan. Udah bisa dilihat, teman-teman? Udah Sudah bisa? Kak Ya, Ajeng. sudah. Oke, baiklah. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi sama saya pagi ini. Semoga gak bosen ya. Kali ini kita akan belajar di sesi kedua. Di sesi ini, itu kita akan belajar AI copywriting untuk membangun brand di media sosial melalui artikel dengan prompting AI. Kalau teman-teman masih ingat, kemarin sempat aku bahas sedikit mengenai artikel ini masuk di kategori apa di copywriting. Nanti kita bahas selanjutnya ya. Jadi di sesi kali ini tujuan utamanya yaitu untuk memanfaatkan AI copywriting melalui artikel untuk membangun sebuah brand yang selaras dengan visi misi organisasi ataupun brand teman-teman khususnya. Semoga kali ini kita dapat memanfaatkan AI copywriting agar lebih maksimal lagi ya nanti ya. Jadi sebenarnya ada yang menarik di sini ya. Berdasarkan laporan Perpustakaan Nasional nih, atau Perpusnas, ternyata tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia itu ternyata meningkat. Meningkatnya untuk tahun ini tuh termasuk signifikan ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun tahun-tahun sebelumnya juga tingkat kegemaran membaca masyarakat kita itu selalu meningkat, tapi dari tahun 2002 ke 2003 itu cukup signifikan, yaitu mencapai 66,77 poin. Hal ini sebenarnya positif, positif sekali. Karena apa? Itu juga eh, akan membuat masyarakat kita lebih sadar, aware akan eh, literasi media. Tapi yang menarik di sini adalah ternyata dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan membaca ini, ternyata tidak serta-merta membuat masyarakat itu eh, aware terhadap literasi media. Ternyata seperti itu. Jadi sebenarnya apa sih minat baca masyarakat di Indonesia itu yang bisa saya rangkum itu ternyata poin-poinnya itu ada 4, teman-teman. Yang pertama, peningkatan akses dan konsumsi. Di sini untuk poin pertama ini itu karena kita semua tahu ya sekarang perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat dan akses internet itu sudah luas, sudah bisa diakses oleh hampir seluruh masyarakat kita di Indonesia. Ini itu membuat masyarakat kita akhirnya eh, apa ya, mereka lebih suka membaca karena mereka bisa mengakses informasi itu dari mana saja, dari handphone atau komputer atau laptop mereka, dan mereka bisa mengakses itu dari kapan aja dan di mana aja. Jadi peningkatan akses ini dan konsumsi ini karena masyarakat kita sekarang sudah bertumbuh dari media yang konvensional menuju media digital atau termasuk digital sosial media atau media sosial online seperti itu. Dan yang kedua yaitu perubahan perilaku membaca ini. Yang di sini yang saya maksud yaitu ya karena masyarakat sudah apa mudah untuk mencapai teknologi, jadi ya mereka jadinya kayak ya udah mereka bisa membaca kapan aja. Mereka nggak harus membeli koran konvensional atau koran media cetak atau buku cetak untuk membaca atau untuk mendapatkan informasi. Mereka mendapatkan kemudahan itu dengan membaca secara
online dengan teknologi yang tersedia dan akses yang tersedia. Dan yang ketiga yaitu mereka memiliki minat terhadap topik spesifik. Nah, di sini ini yang menarik. Eh, Peningkatan kegemaran membaca masyarakat kita ini sekarang ada di posisi yang lebih baik lagi, menuju ke arah yang positif. Maksudnya gimana sih Mbak Ajeng? Itu maksudnya seperti ini. Masyarakat kita sekarang, terutama kaum muda, kaum generasi muda, itu mereka aware terhadap topik-topik tertentu seperti kesehatan, topik-topik yang mengusung kesehatan, edukatif, dan juga topik-topik yang mengusung gaya hidup. Nah, ini bagus. Bagus karena apa? Karena akhirnya mereka sadar akan pentingnya informasi atau pengetahuan di bidang-bidang menyangkut kesehatan, edukasi, dan lain-lain seperti itu. Itu sangat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin juga ada berhubungan dengan itu ya. Kemarin kita ada wabah COVID dan lain-lain ya. Jadi akhirnya itu membuat generasi muda ataupun masyarakat kita itu lebih aware akan kesehatan dan topik mengenai kesehatan ini dan juga edukasi itu akhirnya meningkat seperti itu. Tapi dari ketiga topik ini, poin-poin penting ini, kita masih harus ada tantangan tentang literasi digital. Karena apa? Karena ternyata masyarakat kita masih rendah akan literasi digital. Jadi, gimana sih maksudnya literasi digital itu? Mereka bagaimana ya cara untuk memfilter berita itu masih rendah, kesadaran untuk memfilter berita itu masih rendah. Seperti apa itu? Masyarakat itu masih bingung ataupun mereka masih belum sadar bahwa mencari tahu fakta atau fakta-fakta atau aktual-aktual yang ada di tulisan atau artikel atau berita yang mereka baca itu juga penting. Seperti itu. Jadi bukan hanya gemar membaca, tapi seharusnya mereka juga harus tahu apakah ini beritanya fakta, apakah ini sudah benar berita yang diusung oleh yang diusung atau diposting oleh media sosial ini seperti itu. Nah, di sini ini penting untuk kita untuk akhirnya kita bisa mengedukasi masyarakat juga dengan apa? Dengan cara membuat konten atau artikel yang memang baik gitu. Kita bisa memberikan mereka artikel yang edukatif, informatif, tapi juga menarik. Dan itu semua berdasarkan apa? Berdasarkan fakta. Nah, oleh karena itu, copywriting diperlukan di sini karena kita memang ya harus menyuguhkan masyarakat kita dengan konten-konten atau tulisan-tulisan yang memang berkualitas. Oleh karena itu, kalau kalau karena kita tahu literasi mereka itu rendah, literasi masyarakat kita itu rendah, apa yang harus kita lakukan ya kita harus memberikan mereka informasi atau tulisan yang edukatif atau informatif sesuai dengan fakta. Nah, di sini akhirnya ini kemarin saya sempat membahas sebentar tentang salah satu eh, cara penulisan di copywriting itu kita bisa gunakan di blog artikel atau blog website. Sebenarnya untuk membuat artikel itu ya udahlah kalau kita tahu ya udah artikel itu berdasarkan 5W1H kalau cara-cara konvensional ya. Iya benar memang. Tapi untuk kita masukkan artikel atau ke artikel blog, tulisan ataupun konten lainnya di media sosial atau media digital, yang perlu kita lakukan juga adalah mencari tahu atau menganalisis tren apa sih yang sedang ada di masyarakat, apa yang sedang disukai masyarakat untuk dibaca. Lalu gimana caranya biar tulisan kita itu bisa masuk ke sistem pencarian Google biar biar akhirnya terbaca oleh masyarakat. Pesan yang kita ingin sampaikan akhirnya tersampaikan, terbaca oleh masyarakat. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana caranya membuat artikel AI copywriting dengan AI, menggunakan copywriting AI. Kita masih akan nanti belajar caranya untuk copywriting, menulis artikel, step by step. Nanti akan saya ajari dari awal step by stepnya. Dan kita akan praktek langsung seperti kemarin, tapi dengan metode AI. Jadi nanti kita akan prompting atau memberikan instruksi kepada ChatGPT gimana caranya membuat artikel yang baik dan sesuai dengan SEO, dengan dioptimalkan oleh SEO. Biar akhirnya nanti artikel yang kita suguhkan kepada masyarakat itu juga menarik dan juga
oh oke, ternyata memang bisa kok membuat artikel, tapi dari AI seperti itu. Tapi hasilnya ternyata bagus juga ya. Nggak kalah bagus dengan kalau kita bikin sendiri atau enggak, kita bisa mencari ide-ide ataupun uh, tema, topik, ide atau gagasan apa yang kita mau untuk membuat sebuah konten artikel seperti itu. Seperti yang sudah ada di sini, yang ditulis di sini, gaya penulisannya nanti untuk artikel itu adalah informal hingga semi formal, tergantung audiens atau target audiens kita. Penulisan bersifat mendalam, edukatif, dan biasanya berfokus pada satu topik spesifik. Nanti kita akan menentukan mulai dari topiknya sampai nanti menentukan uh, call to action dan keyword untuk artikel tersebut ya teman-teman. Sebelum ini, boleh saya tahu dulu nggak? Kemarin teman-teman sudah coba belum ya untuk bikin caption di ChatGPT? Mungkin ada yang udah cobain kemarin? Boleh dijawab dari chat, boleh juga kalau mau open mic. Teman-teman kemarin udah cobain belum ya? Sudah, oke, Oke. baik. Ada kesulitan kemarin untuk membuat captionnya? Atau ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada kemarin ada yang lupa ditanyakan, lalu mau ditanyakan sekarang boleh sebelum kita mulai ke prompting untuk bikin artikel kali ini. Karena nanti hari ini kita akan sangat amat banyak prakteknya dan saya untuk penjelasan artikel ya hanya sebatas penjelasan dasar. Setelah itu kita akan praktek karena prakteknya agak banyak hari ini. Tapi nanti akan saya bimbing step by step sampai nanti selesai. Jadi saya juga akan praktek, teman-teman juga akan praktek seperti yang kita lakukan kemarin. Untuk membuat konten atau artikel ini, ada yang sudah pernah cobain belum? Bikin artikel dari AI, dari entah itu ChatGPT, Gemini, Bing, atau apa yang lain, AI tools yang lain. Ada yang sudah pernah coba bikin artikel? Oke, tantangannya iya sudah pernah. Iya, memang benar. Tantangannya itu emang perlu waktu. ChatGPT untuk personal identity akun, betul. Karena seperti yang saya bilang kemarin, ChatGPT membaca histori kita. Jadi kalau memang kita baru baru eh, baru saja memulai untuk menggunakan ChatGPT, jadi ChatGPT itu biasanya hasilnya akan lebih umum. Dengan lebih umum di sini itu maksudnya gimana Mbak Ajeng? Jadi hasilnya nanti akan dengan bahasa yang umum, misalkan maksudnya belum sesuai dengan ekspektasi kita yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Tapi nanti kalau kita sering pakai, dan ChatGPT ini akhirnya akan membaca histori kita, apa yang kita sukai, respon seperti apa yang kita sukai. Nah, nanti dari situ, ChatGPT akhirnya tahu apa yang kita mau. Seperti yang saya bilang kemarin, jadi walaupun kita cuman prompting sedikit saja, satu kalimat saja tuh, ChatGPT akan lakukan hasil-hasil yang, lakukan analisa atau respon yang sesuai dengan hasil kita sebelumnya yang kita sukain, seperti itu. Kita nggak usah banyak-banyak prompting kalau kita udah terbiasa menggunakan ChatGPT. Dan hasil promptingnya biasanya, hasil responnya juga sesuai dengan apa yang kita mau. Seperti itu. Jadi langsung saja mungkin ya, biar kita, saya akan menjelaskan sedikit tentang step by step-nya di sini. Kalau kita bikin konten atau artikel kan, kita kan biasanya bingung ya, kayak, aduh, bikin konten tentang apa ya? Topik apa lagi yang harus aku bikin ya? Terus, aduh, sekarang trennya apa ya? Ide apa? Aduh, aku buntu. Aku nggak ada ide untuk membuat konten. Semuanya udah pernah aku bikin. Aku nggak tahu sekarang trennya yang seperti apa, konten seperti apa yang aku suka, yang masyarakat suka. Gaya bahasa seperti apa yang masyarakat suka, misalkan. Lalu gimana caranya kontenku nanti akhirnya terlihat di mesin pencari Google? Gimana caranya? Aku nggak ngerti SEO. Aku belum pernah belajar SEO ataupun aku udah pernah belajar tapi susah ternyata. Gimana ya? Nah, di sini jangan khawatir karena nanti kita akan prompting pakai apa? Pakai AI. Seperti kemarin kita akan pakai ChatGPT. Jadi untuk step awalnya yang pertama adalah kita akan prompting riset topiknya. Kita riset dulu topiknya seperti apa. Contohnya seperti ini.
Misalkan aku tulis nih ya di ChatGPT, aku tulis, dapatkah Anda memberikan gambaran umum tentang tren terbaru? Misalkan aku dalam bidang kesehatan, dan bagaimana tren tersebut mempengaruhi bisnis. Nah, ini adalah prompt pertama ya teman-teman ya. Jadi nanti di sini prompt awal kita akan pakai prompt yang seperti ini. Kita riset dulu seperti apa tren yang ada di masyarakat. Kita analisis trennya. Tren seperti apa yang ada di masyarakat sekarang. Seperti itu. Misalkan teman-teman ada di bidang kesehatan, bisa ditulis di sini bidang kesehatan, atau mungkin teman-teman ada yang di bidang kemarin apa keanekaragaman hayati, bisa juga diisi dalam bidang keanekaragaman hayati. Seperti itu, dan bagaimana tren tersebut mempengaruhi bisnis. Nah, ini adalah prompt awal. Setelah itu kita kita bisa enter, kita kasih promptnya step by step aja, nggak usah banyak-banyak untuk artikel. Biar apa? Biar hasilnya nanti spesifik dan sesuai, teman-teman. Kalau kita bikin prompt untuk artikel langsung panjang seperti kemarin kita bikin caption, itu nanti hasilnya akan, kadang tuh ChatGPT akan bingung gitu. Jadi kayak nggak runtut jadinya gitu. Makanya biar biar gimana biar artikel artikel kita bagus, ya kita promptnya step step by step, one by one seperti itu. Jadi untuk prompting pertama kita bisa memakai contoh prompting seperti ini, atau bisa juga contoh prompting kedua. Apa manfaat dan kekurangan utama penerapan misalkan teknologi atau strategi atau program yang ada di organisasi teman-teman, dalam bidang apa yang ada, seperti itu. Atau juga bisa seperti ini. Dapatkah Anda membagikan beberapa statistik atau studi kasus yang menyoroti keberhasilan kesehatan di Indonesia, seperti itu. Dalam bidang misalkan AIDS, HIV/AIDS, seperti itu ya. Itu juga bisa. Atau yang keempat ini ada juga, apa saja tantangan dan peluang yang muncul dalam bidang kesehatan baru-baru ini, dan bagaimana bidang tersebut atau organisasi tersebut dapat mengatasinya secara efektif. Itu juga bisa. Teman-teman bisa mulai dengan eh, bahasanya teman-teman sendiri, teman-teman nyamannya seperti apa, atau kita bisa langsung praktek aja dari sini ya, biar biar nggak bingung kali ya, kalau nanti step by stepnya biar terarah gitu. Oke. Oh, kok kesehatan terus? Oke, baiklah. Kakaknya mau dibikinin tentang apa? Coba bisa ditulis. Biar aku juga ada contohnya. Contohnya mungkin kakak ada di bidang apa mungkin. Biar bisa dibikinin, bisa kita langsung praktek lah seperti itu. Teman-teman bisa sekalian buka ChatGPT-nya kali ya. Kita biar bisa sekalian praktek. Keanekaragaman hayati boleh. Produk lokal. Produk lokalnya spesifik kemana ya? Ke di produk lokal. Oke, boleh ya. Nah, sekalian aku share aja ya. Share screen dulu. Oh, teman-teman udah bisa lihat. Saya udah buka ChatGPT-nya di sini. Coba deh ya. Tadi prompting, untuk prompting yang pertama. Teman-teman sekalian praktek ya. Nanti aku juga mau tahu teman-teman hasilnya kayak gimana artikelnya, nanti udah berhasil atau enggak, bisa bisa mengikuti step by stepnya atau enggak, seperti itu. Dia nanti kalau praktek sendiri, oh ternyata kayak gini ya bikin artikel itu, seperti itu. Jadi tadi tentang produk lokal. Misalkan produk lokal ya, apa saja tantangan dalam bidang bisnis mungkin pada produk lokal. Misalkan produk lokal, eh, clothing lokal di Indonesia. Seperti ini juga bisa. Dan bagaimana cara mengatasinya. Ini prompt pertama. Kita coba ya. Kita kemarin kan sudah customize untuk ChatGPT-nya ya. Jadi otomatis mereka tahu lah
oh kita di bidang ini seperti itu. Kita jadi nggak usah introduce atau kita nggak usah perkenalan dulu. Kita prompting banyak tentang background kita seperti apa karena kemarin kita juga sudah memasukkan background atau custom custom di ChatGPT kita. Kak Ajeng, semisal saya nggak isi customize ChatGPT tapi setiap search lebih detail deskripsinya, nggak masalah kok. Bisa aja kalau kalau kalian nggak customize bisa. Biasanya biasanya kalau nggak customize itu karena kita pakainya buat macam-macam nggak cuma dalam satu bidang itu aja kan seperti itu. Jadi bisa bisa aja asalkan nanti deskripsinya atau instruksinya kita kasih dulu backgroundnya untuk background di ChatGPT-nya biar tahu kita kita bergerak di bidang apa atau ada bisnis apa atau kita kita ini brand apa yang mau kita apa yang kita inginkan seperti itu. Betul, karena banyak ya dibuat untuk apa banyak fungsi ya ChatGPT-nya ya. Nah, di sini udah ada hasilnya kan? Tantangannya ternyata persaingan ketat, harga dan kualitas, brand awareness yang rendah, perubahan tren yang cepat, distribusi dan aksesibilitas kurangnya diferensiasi misalkan. Lalu inovasi dalam desain dan produksi. Cara mengatasinya inovasi, strategi branding yang kuat, optimalkan kualitas harga, adaptasi tren, perluas kanal distribusi, tawarkan diferensiasi. Nah, di sini tantangannya dan cara mengatasinya sudah ada nih. Sudah ada, sudah dianalisis oleh ChatGPT. Lalu prompt kedua apa ini ya? Nah, untuk prompt kedua, aku gini aja kali ya, yaitu ada, teman-teman bisa lihat nggak slide-nya yang di slide-nya aku? Bisa. 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 Nggak apa-apa ya, gini aja. Yang kedua yaitu mencari ide. Jadi kalau tadi udah kita riset topiknya, yang kedua kita prompting untuk mencari ide. Contohnya, seperti ChatGPT saya butuh bantuan untuk bertukar pikiran. Apa sih ada ide-ide apa sih untuk posting posting blog tentang misalkan 10 cara unik untuk tetap produktif saat bekerja dari rumah. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau kayak gini kan kita sesuaikan sama prompting pertama kita yang tadi ya. Jadi jadi seperti ini tadi juga idenya kayaknya udah ada. Dari sini tadi tantangannya dalam bidang bisnis dan produk clothing lokal di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini sebenarnya udah sekalian ide sih ya. Nah, di sini kita bisa prompting. Bahasanya sesuai senyamannya kalian aja ya, biar biar ngalir aja gitu. Nggak usah yang bahasa formal atau baku, karena seperti yang saya bilang, ChatGPT bisa mengerti bahasa kalian. Bahkan kemarin ada yang tanya ya, nggak bisa ya kalau pakai bahasa daerah atau ada narasi dengan bahasa daerah. Ternyata ternyata ChatGPT itu bisa, tapi terbatas pada bahasa-bahasa daerah tertentu saja. Seperti bahasa Jawa, itu ChatGPT ngerti. Kalau kalian kasih prompting dalam bahasa Jawa, mereka bisa menjawab karena mereka ternyata punya kapasitas atau kosakatanya untuk beberapa bahasa daerah itu sudah ada. Hanya saja untuk beberapa bahasa daerah itu masih terbatas seperti itu, teman-teman. Nah, di sini tadi karena yang pertama kita carinya tantangan dalam bidang bisnis itu apa aja di produk lokal. Nah, bagaimana cara mengatasinya udah ada. Di sini kita prompting yang baru. Eh, buat apa ya ide yang inovatif dan eh, berbeda untuk produk clothing lokal di Indonesia dengan mm, berdasarkan tantangan di atas. Nah, kita bisa pakai prompting yang seperti ini, yang simple aja. Kita cari tahu ide apa ya, gitu. Di sini sudah ada ide-ide gimana caranya biar bisnis kita itu menonjol. Nah, ini udah ada custom clothing dengan sentuhan lokal, pakaian berkelanjutan, fashion teknologi, clothing yang bisa didaur ulang, limited edition dengan cerita lokal. Nah, biasanya limited edition ini yang rame teman-teman ya. Kalau untuk eh,
kalau yang sudah punya brand dan untuk menguatkan engagement dan juga marketing biasanya mereka pakai limited edition seperti itu, fashion teknologi atau pakai harus ada ciri khasnya, sentuhan lokal yang beda dari produk online clothing ya, produk clothing yang lainnya misalkan. Atau multifungsi. Nah, kolaborasi dengan seniman atau desainer lokal ini juga bisa. Biasanya bisa juga kolaborasi dengan influencer misalkan atau artis itu juga bisa. Nah, di sini udah ada 10 ide bagaimana caranya kita bisa bertahan. Bagaimana caranya sebuah brand itu bisa bertahan atau menonjol di antara produk-produk lokal lainnya. Nah, ini untuk prompting kedua. Jadi kita udah dapet nih topiknya, udah dapet tantangannya tadi, tantangan dan juga cara mengatasinya. Yang kedua, idenya nih, ide-ide fashion kita juga udah dapat. Di sini langsung aja ada 10 ide nih. Nah, sekarang yang ketiga yaitu outlining. Outlining atau kita bikin kerangka berpikir untuk artikelnya. Nah, di sini itu kita bisa pakai contoh yang seperti ini. ChatGPT bantu saya membuat kerangka yang terstruktur dengan baik dan jelas untuk konten saya yang menyediakan panduan langkah demi langkah untuk tulisan saya. Mencakup semua poin utama dan subtopik, diatur dalam urutan yang logis berkaitan dengan topik, misalkan ya tadi produk lokal dan idenya tadi disebutkan. Coba kalau kalau misalkan aku copy ya. Kukopas di bantu saya membuat kerangka yang terstruktur dengan baik dan jelas untuk konten saya dengan menyediakan panduan langkah demi langkah. Untuk konten saya dengan menyediakan panduan langkah demi langkah untuk tulisan saya mencakup semua poin di atas mengenai ide, poin utama atau topik utama gitu ya. Dan subtopik diatur dalam urutan yang logis berkaitan dengan topik, misalkan tadi tantangan. Jadi kita bikin artikel mengenai tantangan produk lokal di Indonesia, tantangan produk lokal clothing di Indonesia, dan ide produk clothing lokal di Indonesia, dan ide-ide kreatif untuk mengembangkan produk tersebut berdasarkan hasil analisis di atas. Kita seperti ini ya teman-teman. Kita enter dulu. Nah, di sini udah langsung ada judulnya nih. Dijelaskan juga di sini. Nah, karena di sini saya tadi promptingnya mencakup semua topik utama dan subtopik. Jadi di bawah ini sudah dibedakan antara topik dan subtopik seperti itu. Dan sudah sekalian dengan judulnya teman-teman. Nah, ini ada pendahuluan, subtopiknya pengenalan produk clothing lokal di Indonesia, pentingnya menyadari tantangan yang dihadapi, tantangan produk clothing lokal di Indonesia, seperti yang ada di atas tadi, ada banyak ya teman-teman, dan juga ide-ide. Nah, di sini juga sekalian nih, strategi implementasi ide kreatif, udah sekalian dibikinin teman-teman sama ChatGPT-nya. Nah, dan juga ada studi kasus. Nah, untuk studi kasus ini, nanti kita eh, bisa kasih referensinya atau enggak, kita nanti bisa promptingnya pakai referensi yang kita mau, produk brand clothing lokal yang kita tahu berhasil seperti apa, kita masukkan ke prompting nanti teman-teman. Nah, ini kan udah jadi sampai penutup nih, sampai call to action juga. Seperti ini kan, sudah jadi. Selanjutnya, yang kita lakukan yaitu membuat kontennya. Nah, karena di sini judulnya tadi
udah sekalian judul ya teman-teman. Jadi step ini bisa kita next. Tapi kalau teman-teman yang sekarang lagi prompting dan ternyata tadi di hasil analisisnya tidak termasuk judul, teman-teman bisa pakai prompting seperti ini. Bantu saya membuat judul yang menarik dari hasil analisa di atas. Seperti itu, teman-teman. Kalau memang hasil hasil analisis teman-teman belum ada judulnya. Tapi kalau udah termasuk judul seperti hasil analisis saya, ini di next aja. Seperti itu. Dan kita langsung masuk ke membuat perkenalan, introduction atau hook, teman-teman. Hooknya artikel kita. Nah, kita bisa pakai, di sini ada dua contoh. Kita bisa sesuaikan aja. Atau enggak, kalau kita punya bahasa sendiri juga lebih baik, teman-teman. Contoh yang pertama yaitu, tolong susun pengantar yang menarik. Seperti ini di sini, ini cuman gambaran aja ya, teman-teman. Ini bisa kita isi seperti tone atau gaya penulisan kita maunya seperti apa. Lalu kita misalkan di bidang tadi, bidang produk lokal tadi. Jadi nanti bisa saja aku masukkan seperti ini. Misalkan aku copy dulu ya, biar nggak usah tulis banyak. Kita masukin promptnya. Susunlah pengantar yang menarik. Ini diganti aja teman-teman. Untuk kerangka pemikiran di atas. Dengan kita masukin penulisan kita atau gaya penulisan. Dengan gaya penulisan semi formal misalkan, karena ini online clothing, produk lokal, eh, brand produk lokal biasanya gaya bahasanya lebih agak casual, semi formal. Kita juga bisa masukin dengan informatif dan persuasif. Teman-teman izin izin minum sebentar. Susunlah pengantar yang menarik untuk kerangka pemikiran di atas dengan gaya penulisan semi formal, informatif dan persuasif untuk kalimat perkenalan atau seperti ini. Paragraf. Hmm, kita bisa pakai kayak gini aja, teman-teman. Susunlah pengantar yang menarik untuk kerangka pemikiran di atas dengan gaya penulisan semi formal, informatif, dan persuasif untuk paragraf perkenalan atau hook. Artikel, blog, misalkan. Nah, di sini langsung. Tapi ini terlalu panjang kayaknya ya. Nah, kalau dirasa kalau dirasa terlalu panjang, kita bisa bisa regenerate atau bisa regenerate pakai ini, atau enggak kita bisa bilang aja ke ChatGPT, tolong buat tulisan yang lebih singkat tapi tetap menarik. Ini, nah ini udah ada paragrafnya, udah dijadiin satu paragraf untuk paragraf perkenalannya atau hooknya ya teman-teman. Lalu setelah kita udah dapat nih hooknya, selanjutnya apa? Kita bikin isi paragrafnya teman-teman. Di sini kita tadi udah ada kan di atas ya kerangka pemikirannya seperti apa. Atau enggak, kita bisa langsung seperti ini aja. Dengan kerangka kerangka pemikiran. Ini kan udah banyak. Kita copy aja nih judulnya ya. Nah, kita dengan kerangka penulisan di atas, dengan kerangka penulisan di atas,
yang berjudul dengan kerangka penulisan di atas yang berjudul Tantangan dan Inovasi Produk Clothing Lokal di Indonesia, solusi kreatif untuk mengatasi persaingan, buatkan isi paragraf, isi paragraf untuk sebuah artikel mengenai hal tersebut. Nah, ini udah masuk juga ini tadi hooknya udah dimasukin di sini juga otomatis. Nah, karena tadi kerangka berpikirnya kan udah termasuk ini ya teman-teman, udah termasuk kesimpulan di atas dan juga udah ada call to action. Jadi sebenarnya kalau kita mau simple, nggak usah banyak-banyak prompting, itu kita bisa aja langsung tadi udah dapat kerangka pemikiran di atas, langsung aja bikin promptingnya seperti ini. Buatlah artikel dengan kerangka berpikir di atas, kerangka penulisan di atas. Buatlah sebuah artikel dengan kerangka eh, penulisan di atas. Seperti itu aja udah bisa sebenarnya teman-teman. Nggak usah step by step, nggak usah yang harus step by step kita bikin pendahuluan, lalu kita bikin isi paragrafnya, isi artikelnya seperti apa, nanti kita bikin penutup seperti apa. Nggak usah seperti itu juga bisa. Tapi kalau memang mau dibikin step by step juga bisa. Kalau di sini kan, oke, kita udah banyak nih, udah dapat sampai strategi dan penutupan juga udah ada. Nah, seperti itu. Yang kurang di sini apa? Ada teman-teman ada yang tahu di sini yang kurang apa ya? Artikel ini kan udah jadi artikel nih. Kasarannya ini udah jadi artikel. Yang kurang kalau mau diposting di artikel blog atau artikel website apa teman-teman? Ada yang tahu? Bisa dijawab dengan open mic atau chat? Referensi nggak sih? Iya, referensi. Ada lagi? Karena sebenarnya yang kurang ada beberapa teman-teman. Ini kan udah jadi artikel, kurang referensi betul. Apalagi yang kurang? Yang kurang itu, yang kurang itu eh call to action, referensi sama keyword. Kalau kita bikin artikel di media sosial, kita kan biasanya sama optimalisasi SEO juga kan. Biar apa? Biar konten kita atau artikel kita itu nanti masuk ke mesin pencarian Google maksimal di mesin pencarian Google gitu. Seperti itu. Jadi sekarang kita prompting untuk eh bikin call to action-nya dulu kali ya. Nah, di sini kesimpulan udah ada, referensi juga bisa. Nah, call to action sama referensi kita bisa prompting jadi satu aja teman-teman, biar nggak banyak-banyak prompting ya. Jadi kita bisa bikin uh, dengan hasil penulisan, dengan hasil tersebut, berikan call to action dan maksimalkan dengan SEO. Seperti ini aja. Sebenarnya call to action ini bisa jadi mm-mm. Call to action ini bisa jadi tadi ada di penutupan ini. Tapi biasanya kan udah ada di penutupan. Nah, karena ini penutupan belum ada call to action, jadi kita sendirikan. Kita prompting sendiri. Nah, di sini juga udah disediakan URL-nya, ya ramah sama SEO. Eh, nah, tadi call to action-nya sendiri, terpisah dari artikelnya, kita jadiin satu ya teman-teman ya. Buat dengan artikel hasil artikel ini biar GPT-nya nggak salah kasih.
atau nggak bingung artikel yang mana yang dimaksud karena tadi udah beberapa prompt kan, kita copy aja ini, kita copy, kita eh copy-nya nggak usah di semuanya di copy, kita bisa copy langsung di sini. Nah, kita paste ini hasil tadi, hasilnya artikel kita. Tolong masukkan call to action. Oh, kayak gini. Nah, ChatGPT bingung. Maksudnya gimana sih? Aku udah bikin artikel, tapi ternyata ChatGPT-nya cuman, aku kan tadi mintanya kan tolong masukkan call to action dalam artikel ini. Tapi tetap ChatGPT cuman eh, merespon dengan call to action aja nih. Nah, kalau kayak gini, biasanya kita paste lagi, kita ulangi, atau enggak, kalau kita coba kita ulangi ya, teman-teman, pakai regenerate, hasilnya akan sama atau berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat artikel yang telah dimodifikasi dengan penambahan call to action gitu. Jadi jangan jangan bingung dulu atau enggak biasanya kita udah bingung bikin prompting apa biar sesuai. Gak usah bingung dulu teman-teman. Kita bisa regenerate dulu karena biasanya memang ChatGPT butuh adaptasi atau butuh kayak ChatGPT juga mikir dulu gitu. Maunya kita apa gitu. Kalau respon yang pertama ternyata salah atau kita nggak sesuai dan kita minta regenerate, kan ChatGPT pasti akan memberikan hasil yang berbeda. Nah, di situ enaknya kita nggak usah prompting, prompting banyak-banyak. Seperti ini, hasilnya udah langsung seperti apa yang aku mau tadi kan, dimasukin. Ini udah judul, ada pendahuluan, topik dan subtopiknya udah masuk semua, isi paragraf, sampai ke kesimpulan, penutup, call to action. Nah, udah ada. Di sini bilang kan, silakan sesuaikan atau tambahkan informasi tambahan jika diperlukan. Nah, biar nanti hasilnya tetap atau enggak ChatGPT udah nggak bingung lagi sama kita, di sini kita bisa kasih aja better seperti ini atau ini bisa juga di good response seperti itu. Untuk yang terakhir, yang belum tadi referensi sama keyword ya. Di sini kita bisa juga, oh harusnya tadi keyword eh, hashtag seperti itu, keywordnya sudah. Hashtag mungkin ya, kalau kita bikin artikel biasanya pakai, kalau untuk artikel yang kita posting di media sosial, biasanya di bawah itu pasti ada hashtagnya untuk memaksimalkan itu tadi. Berikan tambahan, jadi kita penting lagi, berikan tambahan hashtag yang relevan dan juga referensi dari artikel tersebut di atas. Gabungkan hashtag dan referensi di artikel di bagian bawah. Coba ya kalau seperti ini. Call to action-nya jadi di atas, hashtag-nya. Nah, ini, nah kita bisa lihat ChatGPT-nya salah paham lagi, teman-teman. Ya, mereka, dia cuman bikin call to action, sama hashtag, sama referensi. Kita bisa coba regenerate lagi ya. Gimana hasilnya kalau udah kita regenerate lagi. Ini udah dimasukin udahan artikelnya. Udah sekalian dimasukkan. Kita lihat nanti udah ada call to action dan juga hashtag dan beserta referensinya, teman-teman. Seperti ini. Jadi ini udah jadi artikelnya. Sekalian udah dioptimalkan pakai SEO, udah ada hashtag, udah ada referensi, call to action, udah lengkap dari pendahuluan sampai penutupan. Kalau memang ada yang mau ditambah atau ada yang dikurang atau misalkan ini terlalu panjang,
Di sini bisa bisa kita prompting, aduh artikel ini terlalu panjang. Kita batasi artikelnya, limitnya. Misalkan, tolong ringkas artikel ini dengan hanya maksimal 1.000 kata misalkan, atau 2.000 kata. Seperti itu. Atau 1.500 kata. Seperti itu nanti mereka akan regenerate lagi, bikin lagi yang baru dengan hasil yang lebih ringkas. Seperti itu teman-teman. Teman-teman gimana? Yang udah coba, boleh nggak kalau aku lihat kayak gimana hasilnya? Yang udah sekalian praktek juga sekarang, ada yang mungkin mau dikasih lihat ke teman-teman yang lain? Contohnya gimana hasil prompting artikelnya? Ada yang mau berbagi hasil promptingannya kayak gimana? Atau ada yang bingung? Bajang tadi gimana ya bikinnya tadi? Belum buat Mbak, kan fokus ngeliatin contoh yang Mbak ngerjain. Oh iya, oke nggak apa-apa. Oh ini boleh Kak, ini Mbak Elsa ya, ya Siwa mau berbagi hasilnya ke teman-teman? Boleh kali ya Boleh, Mbak Kak Indah ya? Elsa? Mungkin Kak Elsa mau open mic? Boleh, silakan. Boleh, Ya, Kak. boleh di-share screen aja kali ya biar teman-teman eh, juga bisa lihat hasilnya. Gimana Mbak Indah? Oke, bisa. Sudah aku kasih akses. Oke. Aku stop share dulu atau gimana? Ah, boleh nih, Kak Elsa udah share screen, Mbak? Oke. Oke. Oke, oh judul tesis, wow. Boleh. Bagus nih. Di sini ChatGPT-nya juga udah otomatis ya, maksudnya udah otomatis format penulisannya dia juga udah otomatis seperti judul misalkan. Judulnya udah langsung diblok seperti itu. Untuk eh, topik subbab subbab juga udah bab subbab juga udah diblok ya, di bold seperti itu. Boleh di scroll Mbak? Nah, boleh. Enak ya. Kalau 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 zaman sekarang mah kita mau tanya apa aja kalau kita bingung bikin tesis pun kita juga bisa tanya ChatGPT. Jadi kalau kita bingung nih mau meneliti tentang apa bisa. Udah bagus, Mbak. Iya Mbak, tadi ngelihatnya juga, wah cepet cepet banget. Oh Kemarin-kemarin iya, mikirinnya lama banget untuk judulnya aja gitu. Ternyata ini udah sampai saya kata kuncinya kan tadi saya buat judul tesis terkait sosial budaya perubahan iklim, iya, pendahuluan tinjauan pustaka dan metodologi dan langsung keluar sampai keluar kesimpulan banyak. iya keluar semua. Iya, jadi bisa bisa bikin bisa kayak apa ya? Jadi bahan pertimbangan dan juga bahan ide kita lah ya, gitu. Iya benar Mbak. Terus nanti kan mungkin bisa kita pilih ya kalau kata kuncinya berubah sedikit mungkin bisa langsung berbeda kali. Jadi bisa banyak pilihan gitu Mbak. Betul. Tinggal disesuaikan aja kalau mau mau lebih spesifik, promptingnya dibikin lebih spesifik atau kalau mau ganti apa gitu bisa ditambah atau dikurang. Tinggal prompting aja. Kayak apa ya? Kalau kita prompting ke ChatGPT itu anggap aja ChatGPT itu teman kita gitu. Kalau kita konsul misalkan, konsul ke temen kan enak gitu, nyantai. Kita nggak ada rasa kayak pressure atau kita ngerasa kayak, aduh gimana ya? Kalau kita bingung tanya langsung. Kalau kalau kita konsultasi ke dosen pembimbing kan takut ya kadang ya kayak gimana ya nggak terbuka gitu. Kalau kita mau bingung mau mau tanya nanti ditanya balik seperti itu kan biasanya. Tanya tanya aja ChatGPT nanti tinggal dikonsulin lebih lanjut sama dosen pembimbing kita itu juga bisa seperti itu. Tapi Kak Asalkan mau ya tanya Kak, ya kan kemarin kan sempat banyak isu tuh Kak, katanya ada beberapa universitas tuh nggak memperbolehkan kita itu pakai bantuan ChatGPT. Nah itu kan sebenarnya nanti kalau tadi contohnya punya Kakak kan udah ngasih referensi juga tuh rujukan. Nah ya. apakah dengan bantuan adanya rujukan tersebut kita masih boleh tetap mempergunakan ChatGPT ini gitu Kak? Kalau untuk plagiasi kan maksudnya ya. Kalau kayak gitu kan universitas itu kan sebenarnya melarang karena kadang kita itu akhirnya terlalu keenakan kalau pakai ChatGPT copy paste walaupun ada referensi copy paste gitu. Padahal sebenarnya kalau kayak mbaknya misalkan ya bikin tesis gitu.
kita cari referensi aja, kayak kan udah ada referensinya. Kita kan pasti kan nggak mungkin langsung copy-paste atau kopas hasilnya dari ChatGPT, kan kita pasti sesuaiin sama kebutuhan kita kan, Mbak. Jadi kayak kalau aku sih menyarankannya ada referensi, jadi kenapa kita nggak klik aja referensinya itu, kita baca-baca lagi dari referensi, kan di referensi pasti akan lebih banyak bahan yang bisa kita pakai, atau kita ada banyak bahan dan juga ada banyak pertimbangan atau ada banyak informasi-informasi yang bisa kita pilah-pilah. Jadi kalau untuk tesis dan lain-lain atau untuk penggunaannya di universitas lebih ke kayaknya kalau kayak gini yang lebih butuh itu aku lebih butuh dapat referensinya sih. Jadi aku bisa tahu, bisa cek tanpa aku harus cari referensi satu-satu dengan susah payah seperti itu, Mbak. Oh, berarti memang sebenarnya tujuannya memang bukan untuk langsung copy paste gitu ya, Mbak ya. Berarti memang kita Iya, mempermudah untuk cari literaturnya supaya kita iya bisa betul. menganalisis sendiri. Walaupun memang universitas itu mengatakan nggak boleh pakai ChatGPT, tapi kita mempergunakannya untuk mempermudah cari literaturnya ya, Mbak ya. Literatur dan juga mempermudah kita untuk mencari bahan atau ide-ide. Mungkin kita bingung seperti tadi, bingung judulnya nih Mbak, gitu. Ya udah di ChatGPT-in aja, dan juga nanti kan kita bisa sesuaiin lagi. Judul ini kan nanti kan kalau kita bikin tesis atau apapun itu kan kita kan pasti kan nanti kan konsultasi ya ke dosen pembimbing atau apapun itu, ke dosen kita, ke pembimbing kita. Nah, kita kan pasti nanti kan kayak dikasih kayak kalau saya judulnya seperti ini gimana? Apa bisa kalau saya judul tesis seperti ini dan lain-lain. Kan kita juga bisa bisa nanti kita bilang juga ini saya dapat judulnya karena saya eh, dengan bantuan ChatGPT tapi saya sesuaikan lagi dengan kebutuhan saya, Pak atau Bu, seperti itu. Kita bisa bilang aja kayak gitu. Jadi boleh nggak kalau kalau menurut saya yang penting itu bukan plagiasi 100% seperti itu. Jadi seperti bikin kayak teman diskusi aja kalau kita lagi bikin penelitian seperti itu sih, Mbak. Sama butuh referensinya juga seperti itu. Lebih memudahkan kita untuk menemukan literatur yang tepat untuk penelitian kita seperti itu. Baik, baik. Oke, Mbak, siap. Iya, baik. Makasih nih untuk share screen-nya. Ya, sama-sama, Mbak. Nanti untuk prompt-nya step by step-nya nanti pasti akan ada di modul, teman-teman. Jadi kalau yang belum praktek atau bingung tadi prakteknya ternyata Mbak Ajeng kecepatan gitu. Oke, nanti bisalah praktek sendiri kalau sambil lihat modulnya nanti pasti akan aku masukin step by step-nya sama contoh-contoh promptingnya yang seperti tadi. Saya jelaskan. Seperti itu. Iya betul, seperti ini. Saran saya untuk hal-hal akademik lebih baik menjadikan ChatGPT sebagai bahan diskusi itu betul. Itu. Jadi ada sudut pandang lain betul. Kalau untuk rujukan mungkin lebih kayak tadi kali ya referensinya kita bisa kan nanti dari referensi kalau kita lihat referensinya ternyata referensinya ini em, kredibel nggak ya? Kita kan juga pasti kan pilih-pilih kan kalau untuk bahan penelitian kan pasti kita mencari referensi yang kredibel. Nah, itu nanti kan dari beberapa referensi yang ada di ChatGPT kita bisa cek satu persatu itu kredibel nggak referensinya. Kalau nggak kredibel ya kita cari referensi yang lain atau enggak kita eh, bisa aja minta tolong ChatGPT, tolong dong cariin referensi untuk ini yang kredibel gitu. Jadi untuk lebih mempermudah kita untuk menemukan literatur tadi sih sama sama diskusi. Kalau kita buntu seperti itu, mau dibikin kayak gimana misalkan, lebih ke ide aja atau kerangka pemikiran seperti itu. Kalau untuk kalau untuk penelitian seperti itu. Teman-teman ada lagi yang mau share mungkin? Makasih ya Mbak untuk share share screen-nya, share promptingnya, hasil Oke, promptingnya. Mbak. Sama-sama. Saya stop ya, Mbak ya. Oke. Teman-teman ada yang mau share lagi yang lain mungkin? Oke, teman-teman ada yang mau share lagi? Boleh silakan share screen kalau mau berbagi layar. Betul. Oh, ada yang mau tanya? Karena kali ini
eh, kita prakteknya agak banyak, step by step promptingnya agak banyak untuk artikel ini. Kalau Oke. mau dibikin instan sih bisa, cuman biasanya yaitu kayak jadi nggak fokus gitu. Hasilnya analisisnya itu ChatGPT itu jadi nggak fokus pada satu topik, biasanya melebar, nggak gitu. eh Apa ya? Kayak nggak spesifik dari pendahuluan sampai selesai itu nggak kayak apa sih? Harusnya ini di pendahuluan atau di hook, tapi malah jadi diisi paragraf seperti itu biasanya. Tergantung prompting kita sih. Intinya tergantung dengan prompting kita. Tapi kalaupun nggak prompting dengan ChatGPT atau AI, kita masih bisa kayak kita tahu apa yang harus kita lakukan step by step-nya kalau kita mau membuat eh, artikel seperti yang tadi pakai prompting seperti itu. Dari awal kita menentukan topik, ide, lalu kerangka atau outlining, seperti itu. Lalu kita bikin hooknya, bikin isi paragraf, sampai kesimpulan, dan juga jangan lupa kita maksimalkan dengan SEO, penulisan kita, dan juga bikin call to action dan juga hashtag yang relevan untuk artikel kita untuk diposting di media sosial seperti itu. Oke. Biar Kajeng, cepat sih. maaf sebelumnya aku boleh minta teman-teman untuk nyalain kamera, kita foto bersama dulu sebelum lanjut. Halo Kajeng, suaraku terdengar kah? Kedengeran kok, Mbak. Oke, oke. Sip. Aku Kalau stop gitu, dulu ya. iya boleh. Oke, teman-teman semua, boleh dinyalakan dulu kameranya. Kita foto bersama dulu sebelum lanjut sesi diskusi dan pemaparan dari Kak Ajeng. Oke, silakan teman-teman yang lain. Kananda, Kaleni, Kak Abi, Kak Marwan, Kak Sila. Oh, oke, Kak Sila. Kak Wibi. Oke, kalau gitu mungkin aku hitung sampai 3, teman-teman. 1, 2, 3, senyum, cheese. Boleh sekali lagi gaya bebasnya dong. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih banyak. Kita lanjut di diskusi atau Kak Ajeng ada pemaparan lagi atau sudah? Untuk artikel ini sudah, ini kayaknya ada yang share di Instagram. Boleh, silakan. Berarti sudah ada pengalaman ya untuk nyari ide kontennya. Betul, ini juga bisa. Buat sumbernya tetap memakai referensi yang kredibel, buku yang kredibel ini bagus sih. Iya, karena kadang juga ChatGPT kan ya sekali lagi AI itu kan masih terbatas bagaimanapun juga gitu ya. Dan kalau yang versi free nih, ChatGPT versi free, itu memang untuk database-nya itu masih terbatas sampai di untuk informasi dan database update-nya itu masih sampai tahun 2021 aja teman-teman. Jadi setelah itu nggak ada update lagi nih dari ChatGPT untuk yang free karena emang mereka emang disetting seperti itu biar biar ikut yang pro gitu. Jadi kalau mau mau kita pengen tahu informasi terbaru misalkan atau enggak survei terbaru tentang seperti tadi aku survei tentang minat membaca masyarakat misalkan di tahun 2022 sampai 2024 misalkan itu eh, mereka tidak bisa memberikan mereka bisa memberikan hasilnya tapi untuk informasinya itu mereka berdasarkan referensi yang tadi referensi dari Perpustakaan Nasional misalkan seperti itu dan itu juga biasanya mereka dapat database dari orang-orang yang sudah pernah memakai ChatGPT dan memasukkan prompting atau analisa seperti itu. Jadi itu dimasukkan ke database mereka dan akhirnya itu update-nya mereka sekarang dari situ. Kalau dulu itu update-nya itu dari database-nya sendiri, database OpenAI juga mereka mengupdate untuk kosakata dan lain-lain seperti itu. Kalau sekarang memang agak terbatas sampai 2021 dulu untuk update informasi dan database-nya ChatGPT. Tapi masih bisa. Kalau teman-teman masih mau tahu tentang sesuatu atau analisis atau apapun itu, survei dan lain-lain, bisa dicoba dan nanti mereka ngambil dari referensi-referensi yang mereka tahu seperti itu. Jadi intinya, walaupun kita pakai ChatGPT, kita juga tetap harus cek
referensinya teman-teman. Referensinya itu yang ada di ChatGPT itu kredibel atau tidak. Terus seperti itu. Terus yang kedua, ini kita jangan kopas kalau pakai ChatGPT. Sekali lagi, kita nggak boleh kopas. Jadi maksimalkan atau optimalkan ChatGPT ini untuk kita diskusi seperti tadi yang sudah di-share sama Mas siapa tadi Mas Zaki sebagai bahan diskusi itu benar. Dan juga kayak kalau kita mentok, kita bingung, kita bikin konten apa, ada ide apa nih yang aku nggak kepikiran ternyata. Seperti itu kan. Kan ChatGPT bisa kasih kita opsi atau bisa kasih kita pertimbangan atau bahan-bahan ide-ide yang kita belum kepikiran misalnya seperti itu. Jadi lebih ke untuk hasil-hasil kalau kita mau diskusi aja sih kalau sama ChatGPT. Untuk hasilnya seperti tadi kalau artikel sudah jadi bisa kita gunakan artikelnya. Tapi jangan lupa diparafrase dulu ya teman-teman. Kita hmm, kita kan kayak tadi kan artikel yang saya bikin ke tadi kan panjang banget ya sampai ada strategi implementasi dan lain-lain. Nah, itu kan agak melebar sebenarnya. Nah, itu bisa kita hapus aja, kita sesuaikan sama kebutuhan, kita parafrase juga kata-katanya misalkan atau kita eh, ambil yang kita perlu aja. Jangan semuanya kita kopas seperti itu, teman-teman. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Kebingungan masih bingung gimana caranya bikin artikel tadi gitu. Oke, teman-teman, ada pertanyaan kah? Boleh langsung open mic aja. Kalau masih malu-malu, boleh melalui chat box. Betul. Silakan, teman-teman. Boleh langsung open mic aja. Coba aku lihat di... Atau ada yang mau bertanya kayak yang Mm-mm. kemarin itu tentang caption, bikin caption gimana masih bingung atau ada yang ditanyakan lain mengenai ChatGPT juga nggak apa-apa atau ada yang masih bingung tentang ChatGPT atau copywriting mau ditanyakan juga nggak apa-apa. Boleh teman-teman. Bisa open mic atau dari chat juga bisa. Dan nanti di sesi ketiga kita akan belajar tentang newsletter. Kalau teman-teman uh, masih bingung cara bikin newsletter, copywritingnya kayak gimana, karena kadang aku sendiri itu belajar copywriting itu agak susah karena aku sendiri bukan tipe orang yang bisa merangkai kata-kata atau kalimat jadi persuasif seperti itu. Atau kadang emosinya belum dapat atau gimana. Itu dulu waktu saya belajar copywriting pertama kali seperti itu, teman-teman. Tapi karena uh, practice makes perfect seperti itu dan ternyata oh aku biasanya tuh iseng-iseng aja gitu. Aku bikin di ChatGPT gimana caranya bikin newsletter seperti itu. Terus nanti oh ternyata pakai bahasa seperti ini ya yang engaging, yang persuasif, yang lebih dapat gitu feel-nya seperti itu. Nah, jadi ada referensi kan gimana gimana kata-kata yang lebih persuasif seperti itu. Itu kita akan pelajari nanti di sesi ketiga, teman-teman. Ada yang mau bertanya yang lain? Oke, Kak Wibi, apakah ada pertanyaan? Silakan, Kak Wibi, mungkin boleh open mic atau teman-teman yang lain? Oke, silakan, Sudah Kak cukup, Wibi. iya Mbak, sudah cukup jelas. Soalnya kan kalau yang pelatihan-pelatihan sebelumnya kita eh, tidak praktek seperti ini. Kalau misalnya langsung praktek seperti ini, ya langsung langsung gunakan toolsnya untuk prompting dan lain-lain, itu sudah cukup jelas sih Mbak. Jadi clear apa yang tadi Mbaknya sampaikan, Mbak Ajeng sampaikan, itu langsung dipraktekkan, kita langsung dapat gitu. Iya, Gitu sih, Mbak. Sudah cukup jelas kalau saya. Makasih banyak Mbak. Oke, baik. Terima kasih, sama-sama. Kak Wibi. Terima Mungkin kasih. ini ada Kak Leni, open mic. Halo, Kak Leni. Oke, Kak Leni silakan. Boleh, suaranya boleh dibesarin lagi, Kak. Ya, Mbak, udah cukup jelas sih. Cuma harus lebih banyak praktek aja saya. Terima Oke, Iya. kasih Mbak Ajeng. baik. Terima kasih, Kak Leni. Sama-sama. Oke, Ya, teman-teman yang lain. Oke, Kak Ajeng silakan. enggak sih, Mbak Indah. Cuman mau bilang aja, kalau ChatGPT juga bisa dipakai buat hal-hal yang eh, menyenangkan. Misalkan bikin cerita anak, bikin dongeng, seperti itu juga bisa. Pakai kerangka-kerangka yang seperti tadi aja, cuman disesuaikan aja. Kalau artikel kan ada pendahuluan, ada
isi paragraf, penutupan, call to action. Kalau bikin dongeng atau cerita anak gitu, itu lebih simple promptingnya. Coba bisa dicoba atau kalian bisa explore ChatGPT bisa buat apa aja sih gitu. Bikin cerita apa aja atau penulisan apa aja itu bisa kalian explore gitu. Boleh dicoba kah, Mbak Oh, Ajeng? mau langsung praktek sekarang? Ya, mau lihat. Boleh. Sebenarnya lebih simple sih. Oh, ini ada Kak. Sebentar ya Kak, aku jawab pertanyaan dulu boleh? Boleh, silakan. Ini Kak Zaki tanya lagi nih. Perbedaan ChatGPT yang gratisan dan yang premium bedanya di mana ya? Dan lebih oke mana dibandingkan Gemini? Kalau ChatGPT yang premium sama yang gratisan itu sebenarnya bedanya nggak banyak. Karena yang gratisan sekarang itu untuk hasil analisisnya atau responnya itu sudah sebagus yang premium sebenarnya. Jadi sebenarnya perbedaannya itu ada di token atau limitasi pemakaian per hari gitu. Kalau kalau yang gratisan itu seperti kemarin kalau kita mau masukin file itu terbatas 2 sampai 3 file dalam berapa jam dalam sehari, baru nanti stop, baru bisa di pause, baru bisa dipakai lagi. Nah, kalau yang premium itu limitasinya lebih banyak dalam sehari. Jadi kita nggak usah khawatir kalau kita mau bikin caption instan, misalkan kayak kemarin, masukin gambar berapapun tuh bisa. Gitu. Terus yang ChatGPT yang premium ini, dia ada akses untuk memakai explore di explore ChatGPT kemarin, dia ada akses untuk memakai beberapa AI tools yang ada di ChatGPT kemarin. Yang kita kemarin kan kita ke explore ChatGPT ada banyak AI tools tuh. Nah, itu bisa explore yang lain juga. Walaupun yang gratis juga bisa gitu. Tapi kadang itu terbatas. Ada yang memang kalau kita pakai bisa gratis, ada yang harus pro dulu seperti itu. Lalu kelebihannya perbedaannya yang lain itu kalau yang premium itu biasanya kita kalau kita butuh untuk analisis data yang spesifik atau yang berat untuk coding seperti itu. Untuk coding, untuk data analis misalkan, untuk tugas-tugas yang berat, nah itu kita bisa pakai yang premium. Kalau yang gratis itu nggak bisa teman-teman. Bisa tapi sangat amat responnya itu ya pada umumnya seperti itulah, nggak yang gimana gitu. Dan untuk yang tas-tas berat itu atau tugas-tugas yang berat itu biasanya malah nggak bisa, malah bisanya yang premium seperti itu. Untuk analisis data analis atau untuk coding seperti itu bisanya di yang premium seperti itu teman-teman. Jadi kalau sebenarnya kalau teman-teman pakai ChatGPT untuk hal-hal yang eh, nggak se-urgent itu atau cuman kayak untuk tugas sehari-hari yang lebih sederhana atau kayak gini bikin artikel atau eh, bikin caption, bikin ide konten 1 bulan misalkan atau untuk referensi aja seperti itu. Kalau menurut saya nggak usah subscribe ke Pro karena bayarnya lumayan mahal itu tadi dan juga nanti nggak terlalu kepake jadi sayang gitu. Kalau untuk perbedaannya dari dibandingkan ChatGPT dan Gemini itu tergantung pemakai biasanya. Ada yang lebih nyaman di ChatGPT, ada yang lebih nyaman di Gemini. Kalau untuk hasilnya, kalau menurut saya sama aja. Cuman kalau Gemini itu sekarang mungkin kata-katanya lebih human ya, lebih apa? Lebih manusia seperti itu ya. Tapi kalau ChatGPT kita sering pakai ChatGPT dan kita kasih prompt yang benar, ChatGPT juga sebenarnya tuh bisa dibikin kayak human human analyze atau enggak hasilnya responnya kayak manusia banget lah gitu kalau ngerespon. Asalkan prompting kita benar gitu. Nah, kalau Gemini hasilnya juga udah maksudnya kita prompting biasa juga hasilnya udah lebih human lah daripada ChatGPT gitu. Lebih lebih enak mana, lebih cocok mana sih tergantung pemakainya kalau menurut saya ya. Tergantung pemakainya lebih lebih nyaman pakai yang mana AI tools-nya. Sebenarnya intinya sama aja seperti itu. Ya, sama-sama, Kak Zaki. Mbak Ajeng, Ya, terkait dengan analisis data ternyata bisa digunakan juga sih apa namanya si ChatGPT ini untuk prompting untuk dasar awal sih untuk ide
terkait Iya. flowchart yang akan kita gunakan itu pasti dia bisa buat sih kayaknya. Tadi saya coba-coba buat, ternyata bisa buat flowchart walaupun sederhana, tapi itu sudah bisa menggambarkan ide-ide yang nanti bisa kita kembangkan dalam analisis data dan lain-lain. Gitu. Betul. Iya, bisa. Untuk yang sederhana bisa, tapi kalau kita suruh kayak masukin pakai Python dan lain-lain gitu, coding-coding data gitu, itu yang harus premium. Maksudnya data di sini data yang seperti itu, yang data yang gede gitu. Kalau masih analisis yang seperti itu masih bisa, masih aman lah ya, gitu. Mau Mbak Indah, kita masih bisa praktek untuk bikin cerita anak nggak ya? Bisa Mbak, masih ada waktu 30 menit. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi yang lain? Ada yang masih bingung? Ya, teman-teman, boleh Mbak bertanya. Indah, Mbak Indah, Silakan. Mbak Ajeng nanya. Ya. Kan ada misalnya ada data-data yang kita upload tuh supaya bisa menganalisis apakah data itu kita aman atau permanen ada di data mereka ya? Berdasarkan pengalaman Kak Ajeng. eh masih ada di sana, Oh, disimpan oke. sama mereka. Seperti Oke, itu. baik. Ya, terima kasih Kak infonya. Kecuali kita hapus histori kita. Histori yang ada di bagian kiri itu kita hapus, kecuali kita hapus gitu aman sih. Jadi saya biasanya kalau kerja gitu dan itu ada data-data yang emang ya agak nggak boleh kalau misalkan bocor atau gimana atau itu privacy atau apapun itu. Biasanya saya kalau udah selesai prompting, udah selesai generate di ChatGPT, aku hapus aja di situ gitu, biar aman, mengantisipasi lah gitu. Oke Kak. Ya, oke kita praktek aja kali ya. Kalau ada yang mau nanya boleh sambil kita praktek ya. Praktek bikin cerita anak. Aku share screen dulu. Nah di sini kita bikin yang baru. Teman-teman udah bisa lihat ya. Nah yang tadi tanya di sini ini ada sampai 30 hari. Sampai bulan Agustus sampai Juli dan tahun 2003 itu masih ada di sini kalau kita nggak hapus teman-teman. Jadi kalau mau amannya dihapus aja. Gimana caranya? Diklik aja ini tiga titik ini diklik lalu di delete di sini. Seperti ini aja. Otomatis hilang seperti itu. Nah, sekarang kita coba ya bikin cerita anak nih. Cerita anak atau dongeng misalkan. Kita cari topik Maaf, awalnya. sudah di-share kah? Belum kelihatan. Sudah, Share. Hah? sudah saya share. Kelihatan nggak ya yang lain? Teman-teman yang lain kelihatan nggak? Di Di tempat saya aku sih kelihatan. kelihatan. Saya juga kelihatan, Mbak. Oke, saya yang ini sorry. Oke, lanjut. Oke, sudah kelihatan? Udah ya. Aku pakai bahasa yang santai aja ya teman-teman. Biar nanti juga enak kalau mau mencontoh saya. Aku mau membuat cerita dongeng mengenai dengan tema binatang. Kita tentukan dulu temanya. Coba gini dulu ya teman-teman. Nah, aku prompting gini aja, mereka udah bikin ceritanya teman-teman. Sebenarnya semudah itu. Kalau kita emang udah ChatGPT udah tahu apa yang kita mau, ya udah gitu. Kita nggak usah banyak-banyak prompting. Nah, di sini teman-teman bisa lihat limitku udah habis gitu. Nah, nanti kamu udah mencapai batas limit gratisnya untuk GPT 4.0 mini. Aku masih bisa pakai sebenarnya. Cuman nanti setelah jam 2 siang, 2 lebih 14 menit siang hari nanti gitu. Gitu. Tapi
masih bisa dipakai teman-teman. Cuman kalau untuk generate kayak gini kan eh apa ya, kayak ini membutuhkan tools gitu kan. Jadi ChatGPT-nya kadang nggak mau gitu. Kalau kalau udah mencapai limit mereka nggak mau gitu. Kalau untuk analisis dan lain-lain, kalau limitnya udah habis, ChatGPT-nya nggak mau. Mau nanti jam 2 lagi kalau mau pakai gitu. Kalau gratis teman-teman, kayak tadi ada tulisannya. Tapi di sini udah ada contohnya ya. Contohnya untuk kalau kita mau bikin promptingnya, kalau mau bikin dongeng, sesimpel itu promptingnya udah jadi. Judulnya udah ada. Persahabatan si kelinci dan si kura-kura. Nah, ini udah jadi sama pesan moralnya juga. Nah, sebenarnya kalau mau lebih panjang lagi, itu bisa promptingnya juga dipanjangin di sini. Cuma nanti saya nggak bisa mencontohkan karena udah limit. Aku coba promptingnya aja ya. Misalkan tadi aku copy dulu. Aku, nah, di sini kalau teman-teman mau ngedit tapi nggak mau bikin prompting baru, mau ngedit eh, prompting kita sebelumnya, bisa aja klik tanda pensil atau bolpen tadi di sebelah kirinya. Terus di sini kita edit. Kayak kalau kita mau edit di aplikasi chatting ya, teman-teman. Aku mau membuat cerita dongeng dengan tema binatang. Oh, Mbak Ajeng, ya, bisa nggak buat gambar ilustrasinya itu? Kelinci dan gambar. Kalau untuk gambar ilustrasi di ChatGPT itu bisa, tapi hasilnya tidak begitu bagus, sayangnya. Kalau mau ilustrasi, kita bisa pakai yang lain. Misalkan yang gratis itu ada Jasper AI atau untuk tools untuk membuat gambar. Kalau teman-teman udah ada Canva, kita juga bisa bikin di Canva. Cuman kalau di Canva kita harus pro biar kita bisa kayak bikin ilustrasi dengan teks gitu. Nah, yang gratis biasanya kalau eh, text to image atau dari tulisan ke gambar itu kalau teman-teman mau coba yang umum aja itu ada Bing gitu. Bing juga bisa dan hasilnya udah lumayan bagus gitu. Kita bisa coba pakai. Kalau Bing itu punya Microsoft ya. Jadi misalkan di sini sebentar. Teman bisa lihat nggak ya? Nggak bisa ya? Masih di ChatGPT aja ya? Atau udah Iya, berpindah? masih Kenapa? di ChatGPT. Oke, sebentar. Aku coba. eh, aku share dulu di. Aku ganti dulu share-nya ya. Eh, Mbak Ajeng, ya, em, cerita itu akan muncul berarti berdasarkan cerita yang pernah ada ya. Di, berdasarkan dari biasanya mereka bukan berdasarkan cerita yang pernah ada, tapi mereka menggabungkan apa ya? Menggabungkan cerita-cerita itu gitu loh, oke. gitu. Nah, di sini teman-teman udah bisa lihat Zoom kali ya. Kalau kita buka di browsernya Microsoft Edge, Microsoft itu, atau enggak, teman-teman di Google bisa aja di di sebelah di Microsoft di sebelah kanan atas ini di pojok ada tulisannya ini Copilot. Nah, ini tuh Bing. Klik aja yang Compose ini. Nah, di sini kita bisa. Nah, kalau di sini enaknya ini tuh kayak ChatGPT, teman-teman. Jadi kalau kalau aku sendiri kalau mau generate gambar, mau bikin caption ternyata captionnya limitnya udah habis di mana di ChatGPT limitku udah habis kayak tadi, biasanya aku pindah ke sini ke Bing gitu. Jadi di sini juga bisa kayak apa? Nah, ini bisa untuk bikin caption atau bisa buat bikin gambar ilustrasi seperti itu. Coba ya, dan di sini enaknya itu mereka udah menyediakan ini nih, Mbak, profesional, untuk kasual. tampilannya itu dari mana ya?
Di Microsoft. Kalau di laptopnya ada browsernya Microsoft, yang ini ada di eh yang gambarnya seperti ini atau enggak di sini teman-teman. Bentar. Google dulu kah atau nggak nih? Hmm, bisa kita coba Bing ya. Nah, di sini Bingnya langsung Bing image, Bing aja biasa. Nah, ini ada di www.bing.com. Tampilannya Kita nggak berubah, Kak. tampilannya nggak berubah. Iya, yang di layar tampilan masih yang tadi. Oh, oke, oke, maafkan. Iya, aku lupa ganti lagi. Maaf, maaf. Mana tadi ya? Udah berubah Udah, Kak. tampilannya? Udah, Nah, udah. di sini kan tadi ini kan Google ya, atau enggak aku ulang lagi ya. Di browsernya teman-teman, diklik aja New Tab. Di sini ditulis bing.com. Kalau teman-teman nggak punya browsernya Microsoft. Kalau punya browsernya Microsoft, bisa langsung dibuka aja browsernya Microsoft ya, Microsoft ini, Microsoft Bing. Nah, di sini teman-teman ada ini, ada Copilot. Artinya apa? Ya ini nih, kita udah bisa langsung klik aja Copilot-nya. Sebentar, kembali ke Bing. Microsoft Copilot. Kalau di sini nggak bisa ya, biasanya bisa sih. Nah, ini. Ini masuknya ke sini aja teman-teman. bing.com/image/create. Tapi sekali lagi teman-teman harus bikin akun dulu gitu di sini. Nah, karena aku ada browsernya Microsoft, jadi di sini aku langsung coba aku share screen juga yang Bingku. Ke sini. Teman-teman bisa lihat ini. Ini kalau pakai browsernya Microsoft, nanti eh, kliknya di kanan atas ada tulisan Copilot, ini diklik gitu. Bisa pilih chat atau compose. Nanti yang compose ya teman-teman. Sebentar. Nah, ini di sini nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Ada tulisannya Copilot. Ini sama kayak ChatGPT teman-teman fungsinya ya. Gitu. Dan di sini enaknya kalau kalau di sini itu nanti kalau misalkan kita bikin artikel seperti tadi ya, kan ada referensinya di bawah. Meskipun kita nggak minta referensi, mereka pasti akan selalu kasih referensi di setiap hasilnya gitu. Meskipun kita nggak usah tulis kasih referensi di prompting kita, hasilnya akan selalu ada referensinya kalau mereka. Dan juga, misalkan aku tulis seperti ini. Aku kasih contoh ya. Tolong buatkan tolong berikan aku ide untuk brand clothing lokal agar dapat bersaing dengan brand lain di Indonesia. Seperti ini misalkan. Klik, kita tunggu responnya. Ini bisa dibesarin atau di open di link in new tab aja. Nah, bisa dibesarin kayak gini. Nah, di sini ini udah ada eh, referensinya udah langsung ya teman-teman. Gitu. Dan biasanya kalau kita minta mereka analisis, misalkan kayak tadi analisis
berikan analisis tentang eh, eh, peningkatan minat baca masyarakat di Indonesia. Nah, enaknya di sini kalau kita minta analisis, teman-teman, referensinya itu langsung merujuk ke kalimat yang memang digunakan. Misalkan seperti ini, ada tulisannya kan, ada kayak udah ada. Nah, ini di bawah kalimatnya ini udah ada rujukannya langsung ke, oke, berarti untuk referensinya yang kalimat ini ambilnya di Perpusnas, seperti itu. Atau untuk yang ini juga, oh ambilnya di penguatan literasi untuk menyongsong, referensinya di situ, gitu. Jadi kalau di ChatGPT kan ada referensi tapi kita nggak tahu dia pakainya yang mana gitu kan. Maksudnya di kalimat yang mana seperti itu kan. Kalau yang di Bing itu sudah ada di mereka tiap referensinya yang dipakai pasti akan ditaruh di sini kayak gini. Ini kalimat ini itu ternyata ambilnya di sini untuk referensinya seperti itu teman-teman gitu. Nah, kalau untuk masukin gambar, bikin caption seperti kemarin, kita bisa klik ini add image. Bisa langsung kita ambil foto ataupun kita ambil dari komputer, seperti itu. Seperti kayak kemarin sih, kalau kalau mau bikin caption di sini bisa dan di sini tokennya lebih banyak daripada di ChatGPT, seperti itu teman-teman. Dengan hasil yang relatif sama kayak di ChatGPT teman-teman. Meskipun kadang bahasanya masih lebih baik ChatGPT daripada di Bing ini. Nah, kalau untuk membuat ilustrasi, kita coba di sini buatkan aku gambar ilustrasi misalkan. Oh, buatkan aku gambar seorang anak kecil, perempuan, memakai dress putih dengan rambut panjang, tersenyum ke arah kamera dan membawa bunga dengan latar belakang kebun bunga yang luas dan indah. Intinya kalau kita mau bikin ilustrasi, promptingnya harus sangat-sangat amat spesifik sekali, teman-teman. Kadang kalau memang kita emang mau bikin yang real, yang kelihatan kayak nggak AI, kelihatan kayak itu hasil dari kamera beneran, itu kita bahkan harus sespesifik kita tahu kita tahu itu gambar di bayangan kita pakai kamera apa, pakai lensa apa, zoom berapa, seperti itu, pakai fokus autofokus dan lain-lainnya gitu. Itu harus ditulis teman-teman. Semuanya ditaruh di prompting. Biar apa? Biar hasilnya itu kayak real, bukan kayak kayak generate AI. Tapi di sini kita bikinnya yang simple aja. Kayak gini. Kita coba. Nah, dan mereka akan memberikan hasil langsung 4 biasanya. Sekali generate, itu Bing akan langsung kasih hasil langsung 4 seperti itu. Nah, kayak gini. Ini udah jadi, kita bisa pilih mau yang mana seperti itu. Image creator. Nah, ini hasil kedua. Semakin spesifik, hasilnya akan semakin bagus, teman-teman. Dan semakin real, seperti itu. Nah, seperti ini. Di sini juga ada opsi kalau mungkin mau ada yang dirubah atau ditambahkan, ada opsi-opsi tambahkan kupu-kupu. Buat gambar ini dalam gaya sketsa atau ubah latar belakang menjadi matahari terbenam, itu juga bisa. Tapi, kalau untuk generate gambar, itu AI itu memang nggak ada hak patennya. Kadang beberapa AI itu mempunyai hak paten
Dan mereka itu nggak mau gambarnya, hasil gambarnya yang seperti ini itu diperjualbelikan. Jadi untuk lebih amannya, kalau kita mau pakai untuk pribadi boleh, asalkan bukan untuk seperti yang saya bilang tadi, bukan untuk diperjualbelikan. Kalau hasil generate image atau hasil generate ilustrasi seperti ini itu mau kita pakai, nanti kasih kasih aja di bawah kita kasih credit by AI atau gambar by AI seperti itu, teman-teman. Gitu. Karena untuk beberapa AI tools itu kita hanya bisa generate, tapi kita nggak bisa download. Kalau kayak gini tuh masih bisa di-download, tapi kalau yang lain-lain tuh udah nggak bisa. Wah, di sini kan masih bisa di-download ya teman-teman. Ini ada klik downloadnya. Nah, kalau untuk beberapa AI tools itu mereka nggak mau di-download, nggak boleh di-download. Jadi kita cuma bisa pakai atau generate, tapi kita nggak bisa, kita bisa coba generate, tapi kita nggak bisa pakai seperti itu. Mbak Jeng, Jadi kalau mm, kalau benar itu ada beberapa AI yang nggak bisa apa namanya di download. Kalau cara aku itu Mbak, gua besarin dulu terus gua itu screenshot. Jadi gambarnya dapat. oh iya sih, bisa bisa. Tapi pastikan aja kalau kita pakai gambar dari AI, kita kasih kreditnya. Karena kan sekarang udah ada UU ITE ya teman-teman ya. Ya, ya jangan sampai kita kena, tapi untuk jaga-jaga kita kasih aja di bawah kredit by AI seperti itu. Gitu teman-teman. Kalau mau tadi, kan ada dongeng tadi kan, kita bikin dongeng sederhana yang simple, singkat tadi. Nah, kita mau bikin dongengnya itu, kita bikin ada gambarnya, ilustrasinya, bisa. Tadi kata-katanya ada di mana tadi? Di ChatGPT tadi kita taruh sini. Misalkan, aku back dulu. Teman-teman bisa lihat? Bisa. Oke. Bisa, Mbak. Di ChatGPT kan ya? Nah, di sini kan kita bikin aja di suatu hutan yang lebat, hiduplah seekor kelinci. Ada semua binatang di suatu hutan yang lebat, semua binatang berkumpul kayak gitu. Misalkan aku pindah, semua binatang berkumpul untuk melihat kelinci yang yang akan berlomba lari dengan kura-kura. Bisa gitu. Jadi kalau kita punya adik atau kita punya anak, suka didongengin, lupa lupa nggak pakai bikinin gambar, oh udah ada. Itu kita bisalah bikin dongeng sendiri biar anti mainstream gitu ya. Kadang-kadang kita bingung kan mau dongengin kayak gimana. Nah ini nggak sesuai. Itu nanti kita juga bisa bikin animasinya yang bergerak. Kayak kalau kita lihat dongeng-dongeng di YouTube itu bisa pakai ChatGPT sama Canva. Seperti itu teman-teman. Generate juga. Nah, sebentar coba ya. Ini tadi kan aku lupa kasih prompting bikinin gambar. Tolong buat gambar ilustrasi tentang cerita kelinci dan kura-kura. Nah, seperti ini. Coba ya, sesuai nggak dia promptingnya? Sebenarnya kalau kalian eh notice, Bing ini juga pakai, nah ini udah dapet. Bing ini juga pakai DAL-E. DAL-E ini juga adalah buatannya OpenAI, teman-teman. OpenAI yang ada di bawah ChatGPT. OpenAI itu ChatGPT gitu. Jadi sebenarnya ChatGPT sama DAL-E ini ada di satu satu apa ya? Satu payung yang sama seperti itu. Cuman kalau DAL-E ini khusus untuk generate gambar.
dari kata-kata ke gambar. Jadi kalau teman-teman nggak mau ke Bing, di ChatGPT tadi, di explore, seperti ini, explore ChatGPT ini. Nah, di sini ada banyak kan, cari DAL-E, atau ini juga bisa, image generator, ini bisa. DAL-E ini, nah, diklik, langsung generate di sana aja juga bisa, gitu teman-teman. Nggak usah pindah ke Bing, kalau memang terlalu ribet gitu ya, gitu. Tadi untuk hasilnya seperti ini. Udah lumayan sesuai lah ya. Kalau kurang memang kita promptingnya enggak yang terlalu spesifik, jadi mereka juga hasilnya juga nggak spesifik sama apa yang kita mau gitu. Tapi overall udah oke. Hutan, latar belakang hutan, ada binatang berkumpul, mau melihat kelinci dan kura-kura berlomba lari. Cuma di sini kan lomba larinya kayak gimana kan memang tadi aku nggak prompting dengan spesifik, jadi juga hasilnya nggak masih belum terstruktur gitu ya, teman-teman. Gitu. Tapi ini udah bagus. Hasil gambarnya juga udah bagus. Seperti itu. Kalau ChatGPT, hasil gambarnya nggak sebagus ini. Kalau mau bagus, tadi di DAL-E tadi, yang ada di ChatGPT, atau nggak ke sini aja. Ini juga pakai DAL-E. DAL-E 3 udahan malahan. Seperti itu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Di chat mungkin atau open mic? Atau ada yang udah nyobain bikin ilustrasi atau gambar dari Bing? Ada yang langsung cobain? Ya, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Hari ini kita belajar banyak ya, teman-teman. Silakan teman-teman jika ingin bertanya boleh langsung open mic aja. Atau kalau masih malu-malu boleh melalui chat box. Mbak aja mau lihat Ya, itu dong, praktek DAL-E tapi lewat ChatGPT. praktek DAL-E lewat ChatGPT. Coba kita lihat ya. Soalnya yang dari Bing itu kan harus login dulu ya. Iya, Oh, harus login dulu. Nah, ini, hmm. tapi karena aku kan lagi limit kan tadi, baru Oh bisa iya. pakai lagi jam 2, jadi nggak bisa cobain. Tapi Gitu. kalau lewat ini berarti misalnya buat deskripsi kayak tadi akan dibuat gambar juga. Nanti ada hasil Mm-mm. gambarnya gitu ya. Kalau kita masuk ke DAL-E, kalau kita nggak masuk ke DAL-E ya enggak. Jadi yang Hmm. tadi hasilnya di sini bisa Mhm. kita copy paste lah, kita masuk ke DAL-E. Mana tadi DAL-E-nya ya? Berarti yang DAL-E ini bisa pakai gratisan tapi ada batasnya juga nanti ya. Iya, batasnya itu diakumulasi. Jadi Oh. dari batasnya ChatGPT cuma berapa sehari kalau kita gratisan. Nah, itu diakumulasi gitu. Jadi kayak sama kan? Di sini aku udah limit, udah selesai, limitku udah habis. Aku nggak bisa pakai DAL-E karena limitku habis. Nanti aku harus nunggu jam 2 baru aku bisa pakai lagi gitu. Gitu. Kalau free gitu. Coba Kalau saya, emang free lah ya. Kita harus sabar-sabar. saya coba di laptop pakai yang Iya, yang punya Mbak, cerita apa tadi kura-kura dan kelinci. Bing tadi ya. Enggak Nah, di ini DAL-E ChatGPT. iya. Pakai Kak Zaki bilang tipsnya login pakai email lain. Betul. Saya sendiri punya beberapa email. Ini email saya pribadi, yang satunya emailnya klien saya untuk kerja, emang khusus kerjaan yang untuk dia, untuk AI yang saya sebagai prompt engineer tadi. Saya juga punya email lain seperti itu. Jadi kalau kalau di sini limit, aku butuh banget nih, aku buka lah email yang lain seperti itu. Atau enggak aku pinjem emailnya adekku atau siapa gitu teman. Gitu kalau lagi gak dipakai ya udahlah. Tapi paling aman sih bikin akun lain sih Kak, pakai email lain seperti itu. Tapi kalau nggak mau ribet-ribet ya udahlah pakai Bing. Di Bing juga udah bisa gitu. Dan free dan limitnya lebih banyak juga gitu. Ini limitnya 30 kalau nggak salah dalam satu hari ya tokennya. Nah, ini Udah 4 udah dari saya coba, 30. Kak. Kenapa? Saya udah coba sih. Dia juga lebih jernih, hasilnya hampir sama. Iya,
Iya betul. Ini udah pakai DAL-E 3 sih. Udah bagus. Saya Jadi sih daripada cobanya di ChatGPT, Kak. oh ya. Iya, kalau DAL-E kan memang text to image. Kalau kita generate di ChatGPT-nya sendiri bisa, tapi hasilnya itu kadang tuh ya begitulah, nggak sesuai banget gitu kadang. Kita harus sabar-sabar aja kalau di ChatGPT. Karena emang ChatGPT itu kan text to text, alias dari tulisan ke tulisan, kayak untuk analisis dan lain-lain. Jadi kalau untuk gambar memang ada sendiri, yaitu tadi DAL-E gitu. Kalau dari OpenAI, seperti itu. Ada yang mau tanya yang lain? Ya, sudah bagus gambarnya. Ini lebih lebih dapat ya. Ini dengan prompting yang sama kayak saya atau lebih spesifik promptingnya? Saya cuma ngurangin apa tadi ada binatang lain ya. Saya cuma langsung kura-kura dan kelinci lomba lari dengan latar hutan. Ya, udah sesuai kan ya berarti hasil promptingnya? Iya, Kak. Mm-mm. Udah, udah lumayan lah. Makasih. Iya. Kasih Kalau lo infonya. iya, kalau untuk gambar promptingnya agak-agak susah kalau kita mau bikin gambar yang real, nggak kelihatan AI-nya karena ya kita harus tahu tentang fotografi, kamera, dan lain-lain biar hasilnya tuh real gitu, nggak kayak AI gitu. Asik banget deh. Iya, ya Yang kan? selama ini susah banget mau cari gambar. Oh iya ternyata. Iya kan? Sekarang kita bisa bikin cerita Iya, anak sendiri gitu. iya, iya, betul, betul. Terima Iya, kasih nggak banyak usah. nih. Iya, nggak usah bingung lagi kalau mau dongengin anak. Oke. Oke, mungkin closing statement aja kali ya dari Kak Ajeng atau gimana? Boleh? Closing statement-nya ya, hmm, jadi gimana teman-teman tadi? Belajarnya asik nggak? Seru nggak pakai copywriting pakai AI nih? Atau ada yang bingung? Seru sih. Seru ya, seru. Hmm. Nah, sebenarnya AI seseru itu. Jadi sekali lagi, aku bilang jangan pernah kita takut untuk pakai AI atau tergantikan pakai AI. Justru yang ada kita harus mengupgrade skill kita dengan AI. Gimana caranya kita pakai AI untuk mengoptimalkan kerja kita atau mengoptimalkan apa yang sedang kita lakukan, entah bisnis atau organisasi apapun itu. Karena sebenarnya AI sangat membantu. Dan di sini copywriting dengan AI itu ternyata bisa bikin kita lebih efisien ya untuk bekerja. Kita bisa lebih lebih efisien dalam waktu, bisa membantu kita buat kayak diskusi apa yang harus kita lakukan atau ide-ide apa yang ternyata kita nggak kepikiran tapi mereka mereka terpikir. Kita jadi ada insight gitu, new insight lah gitu dari AI. Nah, itulah positifnya AI. Jadi ya sekali lagi, marilah kita nggak usah kita open open mind kita aja gitu. Jangan kita eh AI susah, AI menggantikan manusia gitu. AI itu bikin manusia jadi bodoh. No, itu tergantung dari cara kita mengoptimalkan atau memakai AI. Jadi explore aja AI gitu dengan cara yang baik dan positif, teman-teman. Seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Ajeng, terima kasih banyak teman-teman. Sehat selalu, selamat Terima kasih. beraktivitas. Sampai Iya. jumpa di kegiatan berikutnya. Terima kasih banyak. Terima Teman-teman, kasih. terima Selamat kasih. Terima kasih semua. semuanya. Terima kasih Sampai Bu jumpa Kia. lagi di sesi Ya, ketiga. iya.